Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Mutiara Senja. Persembahkan oleh Pondok Pesantren Al-Islam Bondowoso. Didukung oleh Amalis, air mineral alami Al-Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pemirsa Mutiara Senja yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mengaruniakan berbagai nikmatnya kepada tiap-tiap kita, yang mana di antara nikmat tersebut adalah nikmat untuk kita kembali dipertemukan oleh Allah dengan bulan Ramadan di tahun ini. Bulan di mana terdapat ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala yang begitu besar. Dengan puasa yang kita lakukan, Salat tarawih yang kita lakukan, istighfar, dan berbagai amalan soleh yang kita lakukan diharapkan dapat menjadi pengampun bagi dosa-dosa kita. Salawat serta salam marilah senantiasa kita curah limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dan pengikut-pengikutnya termasuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Keluarga di dalam Islam memiliki peranan yang penting di dalam mendidik generasi muda kaum muslimin. Dikarenakan keluarga, orang tua merupakan pendidikan pertama bagi generasi muda, bagi seorang anak. Keluarga itu sendiri adalah sebuah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan, Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam riwayatnya Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "War-rajulu ra'in fi ahli baitih." Seorang laki-laki, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertanggung jawab terhadap keluarganya. "Wal mar'atu ra'iyatun 'ala baiti zawjiha wa waladih." Dan seorang wanita pun juga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertanggung jawab terhadap rumah suami dan juga anak-anak keturunannya. Artinya memang orang tua, keluarga ini oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan amanah. Keluarga yang mereka bina, keluarga yang kita bina, anak-anak keturunan yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita, ini adalah tanggung jawab kita untuk bagaimana kita mendidik segenap keluarga, anak-anak keturunan kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang saleh. Dan ini senada dengan yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat At-Tahrim. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum narah." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan jagalah keluarga kalian dari siksa api neraka Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka di sini ahibatil kiram azzan wa azzakumullah, menjadi penting bagi keluarga muslimah, bagi keluarga kaum muslimin ini untuk saling membantu di dalam mengajak antara satu dengan yang lain, di dalam mendidik generasi muda kaum muslimin untuk menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka momentum Ramadan ini merupakan bagian daripada momentum yang tepat untuk keluarga mengajak antara satu dengan yang lain di tengah-tengah anggota keluarganya untuk mengajak anak-anak mereka di dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara hal-hal yang dapat kita lakukan dalam rangka mendidik keluarga ini menjadi keluarga yang islami, menjadi keluarga yang dapat senantiasa melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah yang pertama, untuk hendaknya tiap-tiap personalia keluarga memberikan contoh yang baik. Seorang ayah, seorang ibu, seorang kakak, seorang kakek, seorang nenek, tiap-tiap anggota keluarga untuk hendaknya dapat memberikan contoh yang baik kepada yang lain. Terutama seorang ayah, seorang ibu terhadap anak-anak keturunannya. Ini perlu untuk memberikan contoh yang baik. Sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan teladan bagi keluarganya untuk
menjadi keluarga yang baik. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan teladan yang luar biasa kepada keluarganya, sehingga hal itu berdampak ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi utusan Allah Subhanahu Wa Taala, lalu kemudian mengajak anggota keluarganya untuk memeluk agama Islam. Maka keluarga inti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keseluruhannya memeluk agama Islam. Diawali dari Ummul Mukminin Khadijah, ketika belum ada yang beriman pada saat itu, sebelum Abu Bakar, sebelum Ali bin Abi Thalib, sebelum Zaid ibn Harithah. Maka yang pertama kali beriman pada saat itu kepada Allah dan Rasulnya adalah istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri, yaitu Ummul Mukminin Khadijah. Karena Khadijah tahu bahwasanya Nabi Muhammad ini adalah seorang suami, seorang ayah yang memiliki teladan luar biasa. Maka oleh karenanya ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pertama kali menerima wahyu dari Allah di Gua Hira melalui perantara malaikat Jibril, di mana di saat itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setelah menerima permulaan suratul Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Lalu kemudian Nabi turun dari Gua Hira dalam keadaan merasakan rasa takut yang sangat. Pertama kali Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan malaikat Jibril di kala itu. Hingga ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tiba di rumah Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu taala anha, di saat itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada sang istri, "Zammiluni, zammiluni." Selimuti aku, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian Nabi pun diselimuti. Hingga ketika rasa takut itu telah hilang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun mengisahkan apa yang dialami oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di Gua Hira. Maka lalu kemudian Khadijah radhiyallahu taala anha pada saat itu menenangkan hati Nabi. Seraya Khadijah menyampaikan, "Kalla la yukhzikallahu abada." Sekali-kali tidak, Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menghinakanmu selamanya, wahai suamiku. Sesungguhnya engkau adalah orang yang gemar menjalin tali silaturrahim. Engkau adalah orang yang gemar memuliakan tamu. Engkau adalah orang yang gemar membantu orang lain. Engkau orang yang gemar menanggung kebutuhan orang lain, membela orang-orang yang terzalimi. Akhlak-akhlak mulia dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengetahui bahwasanya beliau adalah utusan Allah, lalu kemudian mengajak Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu taala anha untuk memeluk agama Islam, nah maka di sini sang istri tidak ada keraguan sedikit pun. Demikian dengan putri-putri Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika diajak untuk memeluk agama Islam, maka kesemuanya langsung memeluk agama Islam tanpa ada keraguan. Termasuk orang-orang terdekat Nabi Muhammad, Abu Bakar As-Siddiq, lalu kemudian Ali bin Abi Thalib, orang yang diasuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam semenjak Ali kecil. Lalu kemudian Zaid ibn Harithah, hamba sahaya yang dihadiahkan oleh Khadijah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kemudian dimerdekakan. Ini semua ketika diajak untuk memeluk agama Islam, maka mereka menyatakan keislamannya dengan tanpa ragu, dikarenakan Nabi Muhammad SAW adalah seseorang yang senantiasa memberikan teladan yang baik kepada keluarganya. Lalu kemudian yang kedua, ahibatil kiram, azzani wa azzakumullah, adalah untuk hendaknya keluarga, orang tua mengajak kepada kebaikan, mengajarkan perkara-perkara kebaikan. Ini pun seperti yang dicontohkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keseluruhan hidupnya ketika beliau menjadi utusan Allah Subhanahu wa taala adalah mengajak umat manusia kepada perkara kebaikan. Ya. Ini yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang mengajak cucu-cucunya untuk datang ke Masjid Nabawi dalam rangka melaksanakan sholatul jamaah. Pada saat itu Hasan, Husain di masa anak-anak mereka diajak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Umamah, cucu Nabi dari putri Nabi yang bernama Zainab, Nabi sallallahu alaihi wasallam salat, sallan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa hamilu Umamah. Nabi melaksanakan salat sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil menggendong cucunya, yaitu Umamah bintu Zainab bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menegur Hasan bin Ali ketika satu ketika Hasan bin Ali ini makan dari korma sodakoh atau korma zakat. Pada saat itu Nabi SAW berkata kepada Hasan, kih, keluarkan. Kata Nabi SAW, korma itu, karena pada saat itu korma sudah dimakan oleh Hasan bin Ali. Keluarkan, kata Nabi SAW, kih, amma tadri anna ala Muhammadin la ya'kulu sodakoh. Tidakkah engkau tahu bahwasanya keluarga Nabi Muhammad ini tidaklah memakan harta sedekah, kata Nabi SAW. Nah, maka ahibatil kiram, a'azzani wa a'azzakumullah, yang kedua adalah untuk hendaknya
keluarga antara satu dengan yang lain, saling mengajak, saling mengajarkan perkara-perkara kebaikan. Termasuk di bulan Ramadan ini adalah melatih anak-anak kita untuk mereka berpuasa, dikarenakan ini adalah sunnah daripada sahabat-sahabat Nabi ridwanullahu ta'ala alaihim ajma'in. Sebagaimana disampaikan oleh Rabi' bintul Muawwidh di dalam riwayat Muslim, wa kunna nusawwimu sibyanana, dahulu kami itu melatih anak-anak kami untuk berpuasa. Lalu kemudian para sahabat-sahabat Nabi, wa naj'alu lahumul ihn, dibuatkanlah mainan yang terbuat dari kain wol, yang kalau misalkan anak-anak mereka itu menangis dikarenakan rasa lapar, maka mainan itu diberikan sehingga mereka lupa kalau sedang lapar, lalu kemudian menyempurnakan puasa mereka. Nah, maka ahibatil kiram, a'azzani wa a'azzakumullah, ini adalah hal kedua yang dapat dilakukan. Lalu kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah untuk hendaknya senantiasa tiap-tiap anggota keluarga ini memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan taufik berada pada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan orang-orang yang mengatakan berdoa, ya Allah, karuniakanlah kepada kami pasangan-pasangan hidup kami dan anak-anak keturunan kami orang-orang yang dapat menyejukkan hati-hati kami. Seperti doa yang dipanjatkan oleh Nabiullah Ibrahim, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati, ya Allah, jadikanlah aku dan anak-anak keturunanku orang-orang yang senantiasa mendirikan amalan ibadah salat. Nah, maka ini adalah tiga hal yang dapat dilakukan sebagai bentuk peran keluarga di dalam mendidik anggota keluarga yang lain ataupun generasi muda di tengah-tengah keluarga tersebut menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa berada di dalam ketaatan-ketaatan kepada Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda telah menyaksikan Tiara Senja. Dipersembahkan oleh Pondok Pesantren Al-Islah Bondowoso. Didukung oleh Amalis, air mineral alami Al-Islah.